Ekoprint ini berawal dari tupoksi saya sebagai penyuluh kehutanan dengan kita tuh punya jargon. Jargonnya itu hutan lestari, masyarakat sejahtera. Nah, saya tuh udah cari-cari banyak hal yang bisa mendukung pada tupoksi saya ini. Ketemulah Ekoprint. Kenapa saya menganggap ini sangat terkait? Karena semua ekoprinter itu pasti nanam. Ketika kita bicara Ekoprint, semua orang tahu Ekoprint itu mahal. Nggak ada Ekoprint murah sampai saat ini. Apalagi kalau kita bisa nembus pasar luar. Di pasar global, ini tuh dicari orang banget karena lifestyle dari eco-friendly di luar itu lebih digaungkan. Kalau di kita mungkin karena kita tropis gitu ya, karena kita merasa alam kita nyaman itu nggak begitu bermasalah. Tetapi di luar, eco-friendly itu banyak digaungkan sehingga ini nilainya tinggi. Tantangan dong buat kita. Jadi kalau misalnya kita bisa menembus pasar luar, itu artinya rupiah atau dolar yang bisa kita kumpulkan itu luar biasa. Bisa berkali-kali lipat dibanding kalau kita di Indonesia masarkannya. Tantangan pasar itu yang paling utama ya. Nah kemudian memang ini bisa dibilang tantangan juga peluang ya. Harga tinggi bagi sebagian orang mungkin ini tantangan. Siapa yang bisa masuk ke kalangan itu? Tapi ternyata pengalaman saya kemarin waktu awal masuk ke dunia Ekoprint ini, saya sendiri terkejut itu gini. Memang ada ya yang mau beli selembar kain dengan harga 400.000 misalnya begitu. Tapi ketika saya pamerkan, ternyata orang rebutan gitu. Karena memang Ekoprint ini unik. Jadi tidak pernah bisa diduplikasi. Kalaupun misalnya modelnya mirip, itu tidak mungkin persis karena yang namanya bahan tumbuhan yang digunakan itu tidak mungkin ada yang identik. Kemudian saya meletakkannya juga tidak identik. Umur daun yang dicitrakan di sini, umur tua, umur muda itu hasilnya juga berbeda. Jadi kalaupun bahannya sama, resepnya sama, itu mungkin yang keluar itu akan sangat beragam. Jadi orang merasa kalau pakai Ekoprint itu satu-satunya di dunia dan nggak pernah ada pengulangannya gitu. Jadi cuma satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oksa Batiar Kamsah, kembali di program Bincang Bisnis Sukabumi-update.com. Bagi updaters yang sebelumnya sudah menyaksikan video tentang Liseli, yaitu keluarga wirausaha asal Kabupaten Sukabumi, tepatnya di Kecamatan Sukabumi. Sekarang kita masih di edisi yang sama, tapi kita sudah kedatangan dari produk yang berbeda yang dikembangkan oleh Ibu Lilis masih Rahmayati. Satu keluarga. Ibu Lilis Rahmayati masih satu keluarga dengan keluarga besar Liseli. Dan sekarang kita sudah dengan produk Ekoprint. Mungkin nanti lebih panjang kita akan bahas dengan Ibu Lilis. Mungkin Ibu sebelumnya kita ingin mengenal dulu apa sih itu Ekoprint. Ibu mungkin bagi sebagian masyarakat belum terlalu akrab dengan Ekoprint gitu. Baik, terima kasih Kang Oksa. Ya. Izinkan saya menyapa dulu updaters di Boleh. sana. Salam sehat semuanya. Saya Lilis Rahmayati. Hari ini hadir alhamdulillah di sini. Saya ingin mengucapkan terima kasih juga tentunya atas fasilitasi ini, dan dengan fasilitasi ini kita bisa lebih dekat dengan masyarakat tentunya. Baik, kalau untuk Ekoprint sendiri, Ekoprint itu sebetulnya sudah lama berkembang. Awalnya di Australia sekitar tahun 2000-an, dan kemudian di sana dikembangkan lebih ke edukasi anak-anak begitu. Kemudian masuk ke Indonesia dan sekitar tahun 2006 mulai berkembang. Dan luar biasanya di Indonesia itu karena kita punya keragaman jenis, macam-macam sekali jenis tanaman yang bisa di Ekoprint, maka saat ini ekoprinter terbesar di dunia adalah Indonesia. Luar biasa. Sebuah kebanggaan buat Indonesia karena sudah banyak sekali mendapatkan pesanan-pesanan dari negara-negara lain begitu. Karena mereka tahu bahwa khasanah tanaman di Indonesia, tumbuhan di Indonesia itu begitu banyak. Nah, Ekoprint sendiri adalah teknik untuk mencetak alam. Jadi kalau misalnya dilihat di sini ada daun gitu ya, ada batang atau bagian lain pun bisa dicetak. Mencetaknya juga di atas material yang sifatnya alami. Ya berbahan kapas misalnya, atau kita kenal dengan katun, atau berbahan rayon. Rayon itu dari selulosa, kayu, atau bisa juga dari sutra. Kita tahu sutra itu kokon yang juga asalnya dari tanaman ya, dimakan ulat
sutra demikian, bisa juga menggunakan wool atau bambu. Kalau tanah dibikin keramik juga bisa. Pokoknya material yang alami itu sah jadi ekoprint. Sebagai medianya. Ya betul. Gitu, Tapi ya. kalau nanti ada hal yang sintetis di dalamnya, biasanya kita udah mengkategorikannya itu bukan lagi ekoprint. Jadi ada, kita betul-betul mengusahakan semuanya serba alami. Makanya ini eco-friendly banget gitu. Ramah termasuk warnanya juga berarti Bu ya. Seluruhnya. Jadi kalau warnanya kita menggunakan warna sintetis, maka itu bukan lagi ekoprint namanya. Dan nanti orang bilangnya botanical print gitu. Kalau yang eco ya harus dari alam. Jadi kalau misalnya ini ungu, kok bisa ungu? Itu kita ada formulasi khusus. Nanti kalau perlu saya sampaikan bisa saya sampaikan. Ini dapatnya dari mana warnanya, daunnya dari mana begitu. Oke, siap. Oke Bu, tadi menarik tentang Indonesia tiba-tiba melesat ya, walaupun bukan negara pengusul awal ya dari ekoprint, tapi bisa melesat. Nah, ini kembali ke semangat Ibu, apa yang menjadi inspirasi Ibu kok memilih ekoprint gitu sebagai bidang bisnis Ibu begitu? Baik. Jadi sebetulnya di tahun 2015 itu saya tidak sengaja masuk nyemplung ya ke dunia desain dari fashion. Saya waktu itu mendampingi lomba fashion TPPKK di provinsi juara, Mas. Waktu itu busana kerja. Dan setelah sekian lama, apalagi kemarin kan sempat terpotong dengan kondisi kita yang sama-sama tiarap kita ya. Kena COVID, semuanya kita tiarap. Nah, ketika bangkit lagi, kami itu di Dinas Kehutanan ada yang namanya Paslew, Pasar Leuweung, dan saya dipercaya oleh atasan untuk mengelola Paslew Digi namanya. Paslew Digital. Saya bertugas untuk mendampingi para binaan kami untuk punya toko online, untuk punya pasar digital, biar kita bisa menjangkau dunia. Dan alhamdulillah ini berhasil. Jadi saya dapat beberapa wapri yang di dalamnya ada screenshot dari grafik penjualan marketplace mereka, dan alhamdulillah itu pesat sekali. Kemajuannya luar biasa. Jadi nanti kalau misalnya mau didatangkan pun pengrajinnya, mereka pasti senang gitu. Karena mereka memang melesat sekali perkembangan pasarnya. Nah, kemudian kenapa jadi jatuhnya ke ekoprint? Karena kemarin waktu saya jalan-jalan ke Jogja, studi banding ya, itu saya ditantang atasan, pulang dari Jogja harus ada sesuatu yang baru di Paslew Digi. Siapa? Saya bilang. Di Jogja itu ada ekoprint Turgo. Kami mampir di sana, saya lihat ternyata mereka juga menggunakan rumput-rumput, menggunakan tanaman-tanaman ala kadarnya, nggak usah beli gitu ya artinya. Dan saya juga tertarik dengan informasi bahwa sekarang ini ada Yupaijem di Banjarnegara yang sekarang dia bisnis sukses hanya berjualan daun, Mas, gitu loh. Jualan daun manii yang biasa dimakan kambing itu 35.000 loh per kilo. Daun jati itu 1.000 per lembar. Masya Allah. Jadi nilai tambah dari daun-daunan, batang, kemudian untuk warnaan kan kayu ya dan sebagainya, itu luar biasa naiknya. Kayu yang dulunya mungkin dijual gelondongan di gergaji, itu kan nggak seberapa nilainya kalau di gergaji untuk bikin kusen misalnya. Sekarang yang namanya kayu nangka misalnya, kemudian kayu-kayu yang berwarna secang misalnya, ini kan dari secang ya, itu hitungannya udah kilogram, bukan lagi kubikasi. Dalam ekoprint itu kilogram. Jadi nilai tambah di kayunya, di daunnya, kemudian di tekstilnya itu semuanya meroket karena harga ekoprint semua orang tahu mahal. Jadi Ibu melihat melihat sisi bisnis dari ekoprint ya, begitu. Ternyata bisa menambahkan nilai barang-barang tadi gitu ya. Dan satu hal yang paling memotivasi, kami tuh di kehutanan punya jargon, hutan lestari, masyarakat sejahtera. Sekarang namanya ekoprinter, nggak mungkin nggak nanam. Karena kalau beli, bayangin jati pucuknya 1 lembar 1.000 yang merah ya. Dan itu kita harus nunggu. Kalau kita nanam sendiri, jati kita tanam gitu ya, kita pangkas, itu nanti cepet kan keluar karena dipangkas. Kalau kita nunggu harus manjat jati tinggi itu repot gitu. Ada sih tapi ya harus manjat. Otomatis mereka mau nanam di sini juga kita pasti mencari tanaman yang taninnya itu tinggi. Dan itu ternyata sudah banyak yang langka. Jadi misalnya kalpataru ya, saya keliling-keliling Sukabumi nemu 1 pohon di dekat ada kantor dari GWK itu ada jalan ke atas Cemerlang ya, di Jalan Cemerlang. 1, ini kalpataru namanya. 1 pohon di Sukabumi saya temukan. Ini jadi salah satu sumber warna untuk sini Bu ya? Ini untuk dicetak, untuk dicetak. Jadi jelas saya bilang, kalau orang bergabung ke ekoprint, jadi ekoprinter, dia pasti menanam. Setidaknya tanaman-tanaman pokok ya, yang biasa dipakai ekoprint, mereka pasti tanam itu. Itu pasti hutan lestari ya.
Oh ya, sebagai Iya. informasi juga Iya. Ibu bertugas di Dinas Iya, Dinas Kehutanan, Kehutanan. jadi sangat selaras dengan Betul. aktivitas bisnisnya. Ya, makanya gitu ya. jargon tadi itu yang saya bilang kan hutan lestari masyarakat sejahtera. Masuk dua-duanya Mas. Kenapa? Karena ini nilainya tinggi sekali. Kalau petani kita mampu bikin ekoprint itu standar rata-rata yang kualitas biasa itu 300.000 per lembar. Kalau yang bagusnya misalnya dari Bamberg atau dari Sutra itu di atas 800.000 per lembar. Ya memang mengerjakannya harus telaten, tetapi nilai tambahnya juga luar biasa. Dan ini daya tarik banget. Dan itu sudah saya buktikan. Jadi saya belum lama kan bergabung di sini. Akhir tahun lalu saya studi banding, kemudian saya coba buat di rumah, belajar dari YouTube dulu, dari YouTube dulu belajarnya. Saya taruh di sosmed saya. Dan luar biasa dong Mas, itu yang namanya Japrian gitu ya, Wapri itu masuk dari sana sini nanyain ini harganya berapa, mereka pesan. Saya sampai Masya Allah sebegininya ya Ternyata ekoprint. pasarnya luar luas, biasa. Bu ya. Saya herannya gini, harganya tinggi ya, tapi kok mereka bisa berbondong-bondong gitu. Saya bilang, aduh mohon maaf, barang saya sudah laku terjual dan ini kalau proses juga cukup lama. Jadi sekarang saya tahan nih barang-barang nggak saya jual. Sementara karena saya harus punya koleksi. Iya, Karena sekarang kan ada rencana untuk pelatihan dengan kolaborasi dengan dinas gitu ya untuk bisa pelatihan. Jadi saya harus punya koleksi. Sekarang saya tahan, saya tidak jualan dulu galeri sementara. ibunya gitu ya. Bagaimana saya mau kasih contoh kalau saya nggak ada barang. Oke. Sementara ini saya tahan gitu. Oke, updaters Seperti ini itu. menarik ya. Menariknya gini Bu, karena kan kalau updaters sudah nonton video-video sebelumnya kan, Ya, Sally itu kan identik dengan produk makanan ya Bu. betul. Dari Pengolahan yogurt, makanan, juga ada betul. produk-produk lain. Ini kok ngelompat ke Ya, produk fashion ya, gitu ya. kesandang, Ini betul. gimana cara Ibu mempelajari secara tekun gitu ya, Ya, supaya ya. bisa langsung terjun ke ekoprint Oke. begitu. Jadi karena memang kita harus diversifikasi. Sekarang itu bisnis kalau ingin besar kita harus jeli dengan keinginan pasar. Lifestyle yang mengarah ke ramah lingkungan, eco-friendly, apalagi di negara maju itu sudah luar biasa. Kalau kita mampu jual keluar Mas, kalau satu lembar yang harganya 100.000 sajadah mini itu ya sajadah mini atau barang-barang seperti ini nih, di luar bisa laku jutaan dong. Harganya, bayangkan ini sesederhana ini kalau kita masuk ke pasar luar itu bisa tinggi sekali, bisa puluhan kali lipat harga di sini. Padahal ini materialnya ya, ini sederhana banget. Ini kainnya kain murah, karena ini bukan kain berkelas. Dia kainnya belacu. Belacu itu orang juga tahu sebagus-bagusnya belacu itu nggak ada yang mahal banget ya. Kemudian ini daunnya singkong. Di mana sih di Indonesia nggak ada singkong? Nggak mungkin ya. Katanya Indonesia kan tongkat ditanam jadi tanaman ya gitu. Jadi inilah nyatanya bahwa singkong yang mungkin ini kalau dimakan sebagai kulupan gitu ya, satu suap habis. Ini 3 lembar ini. Kemudian dipercantik dengan sulaman. Oh, ini harganya bisa jadi mahal ini. Ini nggak, kalau sudah cantik begini, ini nggak dijual 50.000 kalau sudah cantik begini, dia cantik banget. Dan ini sudah diminta banyak orang. Berarti begitu. apa Bu yang membuat menariknya bagi teman-teman luar negeri gitu ya, produk ekoprint itu? Menariknya karena dia eco-friendly. Orang-orang di luar negeri sana yang mereka sudah berkecambuk dengan berbagai polusi, mereka kan kembali ke lifestyle yang ramah lingkungan. Biar mahal mereka berani bayar, tapi mereka berpihak pada lifestyle ramah lingkungan. Itu yang mereka bikin, semuanya dipertanyakan, harus dipertanyakan dulu ini bahannya apa gitu kan, kemudian material pendukungnya juga apa, itu harus aman. Dan itu yang menjadi daya tarik bagi pasar di luar negeri. Pasar di luar negeri itu seperti itu. Kalau dalam negeri kan saya tidak tahu ya, mungkin Ibu sudah pernah mengkaji dan lain-lain. Bagi masyarakat awam kan kadang-kadang mereka nggak terlalu peduli. Ini produk apakah menjaga lingkungan atau tidak gitu. Berarti kan tantangan itu kan buat produk ekoprint. Ini gimana cara mencerdaskan teman-teman? Tantangannya ya, sekarang tuh kan yang namanya fashion murah ya Mas, murah. Selain itu juga motifnya cantik-cantik begitu. Tetapi memang sebagai penyuluh kehutanan saya punya tugas untuk mengedukasi masyarakat. Makanya sekarang saya pendekatannya ke anak-anak TK, anak SD. Insya Allah nih dalam waktu dekat sudah kemarin merencanakan 150 siswa kita edukasi. Kemudian nanti ke ibu-ibu PKK. Memang nggak ada yang instan. Semuanya nggak ada yang instan, tapi memang harus disadarkan. Bukankah kampanye merokok, tidak merokok, maksud saya itu juga sekarang mulai dari level terbawah anak-anak PAUD yang disadarkan. Makanya saya juga begitu. Sekarang strateginya yuk diajak. Nah sekarang kalau mereka bisa bikin sendiri, maka ini nggak jadi mahal sebetulnya. Kalau beli memang kelihatan nilainya mahal banget. Tapi kalau bikin sendiri, baju lusuh kita yang warnanya
polos itu bisa di ekoprint dan bisa baru lagi, bisa tampil cantik lagi. Begitu. Jadi ekoprint selain bisnis juga ada sisi campaign yang disampaikan ya, itu yang paling utama, tentang lingkungan, tentang bumi dan lain-lain. Oke. Menarik updaters. Sudah kita bahas tadi dari awal tentang ekoprint, satu produk yang mungkin belum seakrab produk lain di masyarakat, tapi sekarang sedang dikampanyekan. Bu, kalau secara teknis ini pembuatan ekoprint mungkin bisa dijelaskan tidak Bu kepada masyarakat? Boleh. Iya, tahapannya begini. Jadi pertama kali itu kan kain kita beli harus yakin bahwa 100% materinya alami. Jadi saya belinya dari pabrik. Online kan pabrik sekarang ada outlet online. Karena kalau pabrik itu dia deskripsikan berapa persen kandungan polyester, berapa persen kandungan katun. Kalau katun ya, kalau rayon dia tulis juga rayonnya berapa persen. Saya harus pilih yang 100% bahan alami ya, boleh rayon, boleh katun, kemudian boleh juga kalau ada uangnya ya, karena agak tinggi kalau sutra tinggi, bamberg boleh, kemudian wool juga boleh. Kalau sudah yakin 100% itu kita bisa beli. Nah, ketika kita beli ada PR lagi, karena ketika diproses terutama katun itu mudah putus waktu dipintal, sehingga mereka menggunakan bantuan lilin supaya nanti benangnya mudah dipintal. Nah, ketika menggunakan lilin, maka tentu saja itu harus dilepas dulu lilinnya. Kalau ada lilinnya, nggak bisa nempel pewarna alamnya. Kalau warna sintetis masih mungkin ya. Bahkan batik aja pun yang pakai pewarna sintetis itu juga masih melakukan proses ini. Jadi pertama prosesnya disebutnya scoring. Scoring itu proses mengangkat pengaman dari pabrik supaya nanti bersih. Jadi ibaratnya dicuci lah gitu dicuci. Betul. Memang ada bahan tertentu sebetulnya itu dari minyak jarak biasanya, cuma memang harganya tinggi, juga nyarinya agak susah. TRO disebutnya. Tapi kalau misalnya nggak ada, kita bisa menggunakan sabun cuci piring lah. Untuk membersihkan sabun cuci piring supaya mudah terangkat lilinnya kita pakai air hangat gitu. Tapi kalau misalnya ada kebetulan punya soda as, silahkan digunakan. Tapi kalaupun tidak, sabun cuci piring itu aja rendamnya agak lama, semalam lah. Jadi prosesnya nanti kalau nyuci piring kan lemak-lemak itu langsung nggak ada ya biasanya ya kalau cuci piring itu. Hilang. Jadi itu juga nanti naik begitu. Apalagi kalau dibantu dengan air hangat gitu. Jadi biasanya saya taruh air hangat, kemudian sabun cuci piring taruh aja semalaman saya biarkan. Kainnya itu. Kalau mau instan memang ada bahan-bahan tertentu yang bisa mempercepat. Tapi itu pun bahan alami. Memang ada rumus kimianya. Semua material di dunia ini ada rumus kimianya. Orang kadang mikir kimia itu sintetis. Tidak juga. Kimia itu namanya garam juga bahan kimia. Kalau misalnya ada istilah ada CC ya, kalsium karbonat, itu sebetulnya batu gamping, batu kapur gitu ya. Nah, itu namanya proses scoring. Scoring itu bisa menggunakan cara sederhana seperti itu. Setelah di scoring, kita harus buka nih pori-porinya. Jadi kain itu punya pori yang kalau misalnya kita nggak buka, nanti dia luntur gitu. Nempel ya, tapi karena porinya nggak dibuka, dia nanti luntur. Membuka pori istilahnya mordanting. Bahasanya sih katanya itu berasal dari bahasa Perancis. Mordan itu artinya gigit katanya gitu. Jadi gigit itu menggigit warna nanti yang kita kasih. Membuka pori itu biasanya material dasarnya kita menggunakan tawas. Bisa juga menggunakan kapur. Kalau misalnya nggak ada tawas, oke, kapur lah. Kalau kapur saya pikir gamping di mana-mana ada. Atau bisa juga kita menggunakan karat besi. Sebetulnya kalau mau beli ada yang namanya tunjung. Orang pembatik biasanya kenal. Tunjung itu bentuknya kristal, warnanya hijau. Ada juga yang dibentuk dalam bentukan serbuk. Nah, tunjung itu juga bisa digunakan untuk mordan. Nah, sekarang formula mordan ini masing-masing ekoprinter punya sendiri-sendiri. Jadi saya dengan ekoprinter yang lain itu mungkin beda-beda. Tapi kita pada dasarnya misalnya ada mordan AA ya, dalamnya biasanya ada alum dan asetat. Komponen utamanya itu, tapi nanti ada komponen tambahan masing-masing ekoprinter punya beda-beda. Tapi secara umum saya temukan itu, saya belajar dari, sekarang kan banyak sekali seminar virtual dan itu di YouTube ada, itu saya ikuti aja tuh. Kemudian ada juga misalnya seminar dari sebuah university yang memang dia punya fakultas tentang pertekstilan. Jadi saya harus pahami dulu setiap bahan tuh fungsinya apa. Jangan asal pakai aja, pakai tawas nggak tahu fungsinya, pakai CC nggak tahu fungsinya. Yang penting kita tahu dulu ini fungsinya apa. Jadi mordan itu artinya kain itu sudah siap
siap untuk menggigit warna gitu dibuka ya. pori-porinya. Ya, dibuka Caranya pori-porinya. gimana Bu tekniknya? Tekniknya, bahan mordan itu dilarutkan ke dalam air, kemudian nanti kita rendam semalam biasanya. Kecuali kalau mordan cepat. Mordan cepat itu biasanya konsentrasinya agak tinggi, rendamnya cuma setengah jam. Setelah scoring langsung ke mordan itu ya. Oke. Udah 2 hari ya? Oh, dua hari ini belum lagi ngapa-ngapain. ngitung berapa lama bikin satu baju. 2 hari. Setelah itu besoknya siap dikukus. Jadi agak kelembabannya dikurangi dulu. Biasanya sih mereka ngukurnya menggunakan tangan, pokoknya tangan udah nggak basah gitu, itu udah siap. Tapi sebetulnya nggak masalah ketika basah, asal nanti ketika ngegulungnya air itu turun lagi juga nggak masalah. Yang penting nanti tidak membawa air ketika dikukus karena itu akan blobor. Tapi blobor pun nggak salah, nggak ada yang salah dalam eco-printing karena ada penggemarnya sendiri. Kalau misalnya bikin eco-printing terus blobor, atau nggak usah khawatir, mereka ada penggemarnya Tetap sendiri. ada yang suka juga ya. Ada yang suka. Jadi memang katanya abstrak jadinya gitu. Bahkan ada teknik perebusan. Artinya kan kalau direbus itu airnya masuk ya. Direbus walaupun itu dibungkus masih tetap ada air yang masuk. Jadi memang ada segmen sendiri yang memang suka gitu. Jadi tekniknya ini kain yang sudah siap itu digelar di meja ataupun di lantai. Setelah proses bordan tadi ya. Nah, ini nanti digelar. Saya geser sedikit ya biar misalnya ini contoh aja. Jadi saya misalnya nih punya kain yang ukuran 1,5 meter kali 2 meter katakanlah ya. Satu helai saja. Begini jadi lebar begitu ya. Saya taruh di meja seperti ini. Nah, kayak gini dalam kondisi lembab. Harus lembab ya, dalam kondisi lembab. Oke. Kemudian setelah ini sebaiknya sih kita udah punya angan-angan nanti mau dibikin kayak apa motifnya gitu ya. Kalau biar estetis kan begitu ya dirancang. Tapi kalaupun tidak dirancang biasanya nanti ada ide gitu ketika kita menuangkannya. Jadi kalau misalnya daun yang ini kenapa saya pegang-pegang karena ini daunnya sampah gitu. Daunnya sampah itu maksudnya gini, nggak harus beli. Yang ini namanya biden, yang ini ya. Ini daunnya hijau sebetulnya, dia biasanya sisi susukan kalau kata orang Sunda. Iya, sisi susukan. Ini bunganya biasanya tajam-tajam tuh nempel di baju. Ini namanya biden, warnanya hijau daunnya dan itu tumbuh liar. Nggak ada yang jual biden. Sekarang ada. Gara-gara ada ini mungkin. Biden itu 10.000 sekarang. Jadi harganya. Masya Allah ya. Jadi kalau mau jual biden, datang aja ke gerumbulan rumput di sini, bawa polybag, taruh, terus nanti taruh aja di marketplace 10.000 itu. Jadi kepikiran jual. Terus yang ini ada yang namanya, saya mau tunjukkan aja yang nggak usah beli gitu ya. Harendong. Ini daun-daunnya bisa kita dapat gampang harusnya Bu ya. Ini harendong ya, bunganya harendong nih. Harendong. Ada nggak sih yang jual harendong? Sekarang mah ada. Dulu mah nggak ada yang jual harendong. Buat apa? Iya, dipakai. Dulu kan gulma, makanan burung ya ini ya. Sekarang dijual orang. Oke. Dan yang termurah itu 10.000. Jadi kalau yang murah itu berarti 10.000. 10.000 per plancis, per tanaman, dikasih polybag gitu aja. Bukan tanaman besar, tanaman kecil. Ya. Kalau tanaman besar kan susah. Yang awalnya tidak ada harganya. Tidak ada harganya. Iya. Kalau caranya Bu untuk jadi warna di kain ini kayak gimana? Tadi kan udah siap ya kainnya. Kemudian tadi kakak misalnya ini ada daun kalpataru gitu ya. Ada daun cemara. Cemara ini cantik banget jadinya nih, cemara ini cantik. Cemara, kemudian ada jati, ini ada tanaman tabebuya. Ini banyak nih di mana-mana. Tinggal tata aja begini. Ditata. Kalau basic nggak pakai warna, ini nanti tinggal kasih plastik, lalu digulung seperti biasa digulung biasa begitu, diikat, kemudian dikukus 2 jam. Dan ketika ngebuka itu, aduh, masya Allah, deg-degan karena setiap kali membuka itu kejutan luar biasa. Motifnya bisa. Motif warnanya biden sekarang oranye. Kalau kita ganti kain atau ganti mordan, itu nanti bisa muncul coklat, bisa muncul warna hijau. Luar biasa. Ini jati ya. Jati tuh bisa muncul coklat, bisa muncul ungu, bisa muncul pink. Ini daun asli maksudnya, motif daun asli berarti ya. Asli jati. Bahkan daun sekering ini pun ini masih bisa dipakai, rendam dulu, pakai lagi. Ini robek-robek nggak apa-apa. Ada orang yang suka, katanya seni. Iya, benar, gitu. Jadi nggak ada yang salah gitu. Nggak ada yang salah kalau dalam seni itu kayak gitu. Berarti total waktu hari Bu kalau kita bicara bisa jadi satu kain bisa dipakai berapa lama tuh eco-print? Tadi 2 hari ya ngemordan. Kecuali kalau mordan instan ya saya bilang itu bisa langsung. Kalau kita yang biasa aja 2 hari untuk scoring dan mordan, kemudian untuk melakukan eco printingnya 1 hari. Setelah itu minimal 3 hari
untuk proses oksidasi. Jadi kalau oksidasi misalnya nih ketika kita buka gulungan lontong istilahnya itu warnanya kuning ya. Tapi setelah oksidasi 3 hari itu bisa jadi coklat misalnya. Oh, bisa tunggu berubah, dulu Bu, ya? tunggu dulu. 3 hari, kalau ada waktu baiknya 7 hari. 7 hari 1 minggu lah. Ya, 1 minggu. Sambil dijerengkan di kering angin lah, kering angin itu nanti dia berubah. Oke, Bu. Gitu, Kalau udah jadi nih Bu satu kain ekoprint itu bisa dibuat apa aja berarti bebas Bu Bisa ya? apa aja, bisa gamis, baju koko. Pokoknya fashion. Kalau sekarang ini kan ada khusus ya fashion show yang hanya ekoprint gitu. Sudah mulai banyak. Untuk perawatan Bu nanti ketika dicuci dan lain-lain. Perawatannya itu khusus harus tahu tidak? karena seperti merawat batik. Oh, Ya, sebetulnya sih saya pernah uji coba menggunakan deterjen pun sebetulnya ini nggak terus pada hilang gitu, enggak, masih tetap ada. Saya sudah uji dengan deterjen semua karena khawatirnya nanti pembeli nyucinya tiba-tiba dengan deterjen. Tapi sebaiknya dicuci idealnya dengan kelera. Kelera itu pencuci batik ya dari tanaman. Tapi kalau nggak ada pakai soft deterjen. Kalau nggak ada sampo deh sampo. Pakai sampo aja. paling gampang. Nyucinya dicelup. Oh, jangan pakai Nggak mesin berarti ya. cuci lah. Oh, ya. Tapi saya sudah uji coba pakai mesin cuci. Tetap Jadi bisa artinya, ya. saya kan takutnya nanti datang dibeli udah mahal-mahal belinya luruh semua. Saya cuci pakai mesin cuci dulu. Tapi baiknya jangan sampai Iya, lah. untuk menguji mordan aja. Jadi kalau mordan saya udah teruji tahan, berikutnya saya nggak pakai cuci mesin cuci lagi. Ya udah cuci biasa aja. Dianjurkan hand wash, yang pakai tangan. Gitu. Karena merawatnya itu loh. Ya, begitu. Oke, menarik Ibu. Updaters tadi sudah Seperti kita itu. dengarkan paparan sangat detail dari Ibu tentang ekoprint. Mudah-mudahan menjadi ide baru juga bagi updaters semua. Untuk sekarang Bu, kalau kita ingin beli nih di Ibu, misalkan bahan-bahan ekoprint, gimana caranya Bu? Saya ada toko online namanya Liseli. Tapi sebetulnya karena produk ini nggak bisa sama persis, jadi kita nggak bisa bikin katalog juga sampai saat ini belum bisa bikin katalog karena setiap kali bikin dengan teknik yang sama, dengan bahan yang sama, hasilnya tuh beda gitu. Karena memang pure sentuhan itu kayaknya ya. Seperti itu. Jadi seni. kalau mau seragam, misalnya kita mau berlima nih, mau pakai barengan buat keluarga, dari awal harus bilang. Ibu terima kasih banyak sudah berbagi di Sukomi Update. Mudah-mudahan ini juga menjadi tren baru ya di Sukabumi. Sukabumi udah banyak belum Bu ya yang belum ekoprint? banyak. Kalau saya lihat di asosiasi belum banyak. Tapi sudah mulai. Mudah-mudahan ini kemudian jadi lifestyle. Sebetulnya bukan lifestyle baru ya. Nenek moyang kita dulu tuh pakai pewarna alam. Iya Datanglah sintetis, maka batik-batik pun pakai sintetis. Sekarang kita udah khawatir dengan kondisi alam yang sudah sedemikian rusak. Kita mulai mikir lagi balik ke alam. Kembali ke alam Bu ya dan merawat alam. Oke. Mudah-mudahan updater semuanya juga terinspirasi untuk memulai ekoprint, dan kalau mau beli barang tadi bisa langsung bisa di ke toko online Liseli. marketplace di toko Liseli dari Ibu ini. Bisa chat aja sama adminnya. Oke, siap. Terima kasih banyak Ibu sudah berbagi. Saya Oksa Batiar Kamsah. Sekian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.